Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan memaparkan video kreatif yang akan mengangkat judul tentang perlindungan hukum pekerja perempuan di industri hiburan malam. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Putri Diayu Anggraini dengan NIM 811422397. Di sini rumusan masalah kita ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana perlindungan hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja atau pemandu karaoke di hiburan malam karaoke Pesona Bandungan. Yang kedua adalah bagaimana solusi untuk mengatasi faktor penghambat penerapan perlindungan hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja atau pemandu karaoke di hiburan malam untuk karaoke Pesona Bandungan. Langsung lanjut saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu perlindungan hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja atau pemandu karaoke di hiburan malam karaoke Pesona Bandungan. Itu yang pertama adalah membahas tentang kedudukan tenaga kerja perempuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mana membahas tentang kesetaraan hak, yaitu pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwasanya kesetaraan hak tanpa diskriminasi antara tenaga kerja laki-laki dan juga perempuan. Lalu di situ diterangkan juga saya pasal 28 d ayat 2 Undang-Undang 1945, setiap orang berhak atas pekerjaan, imbalan yang adil dan perlakuan yang layak. Undang-undang ini mengamatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Selanjutnya adalah perlindungan hukum bagi perempuan yang bekerja di malam hari. Itu yang pertama ada ketentuan hukumnya, yang mana pada pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di situ diatur bahwasanya pekerja perempuan di bawah 18 tahun tidak diperbolehkan bekerja pada jam 11 malam hingga jam 7 pagi. Lalu pekerja perempuan yang sedang hamil juga tidak boleh bekerja malam jika itu membahayakan dirinya dan juga janin. Lalu pengusaha wajib menyediakan makanan dan minuman bergizi, fasilitas yang antar jemput untuk pekerja yang bekerja di jam 11 hingga 5 pagi dan juga lingkungan kerja yang aman dan menjaga kesusilaan. Lalu Kemenketnas nomor KEP 224 garing MEN garing 2003 itu juga di situ mereka menjelaskan bahwasannya makanan bergizi itu minimal 1.400 kalori disediakan saat istirahat, lalu fasilitas keamanan seperti petugas keamanan dan kamar mandi terpisah yang layak, dan juga kendaraan antar jemput itu harus dalam kondisi baik dan terdaftar di perusahaan. Lalu di sini ketiga itu membahas tentang realitanya tuh bagaimana di karaoke Pesona Bandungan sendiri. Itu di sana tuh ada pelanggaran yang terjadi, yaitu tidak adanya fasilitas antar jemput bagi pekerja malam, lalu jam kerja sering melebihi regulasi tanpa kompensasi sesuai aturan, lalu juga kesejahteraan karyawan kayak termasuk makanan bergizi itu tidak terpenuhi. Lalu ketentuan khususnya itu pengusaha di bidang hiburan malam di Kecamatan Bandungan tuh belum sepenuhnya mengimplementasikan peraturan-peraturan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan peraturan khusus dalam perjanjian kerja belum mencakup perlindungan bagi pekerja di malam hari. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi faktor penghambat penerapan perlindungan hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja atau pemandu karaoke di hiburan malam karaoke Pesona Bandungan? Yang pertama ada sosialisasi dan pelatihan, yang mana perusahaan dan pemerintahan perlu memberikan pelatihan terkait perlindungan hukum kepada pekerja. Lalu menegakkan aturan, yang mana aturan harus dirancang tanpa disorientasi kepentingan agar berfungsi menegakkan keadilan. Nah, itu pemerintah dan lembaga hukum harus menciptakan mekanisme pengawasan yang profesional dan advokasi hak, yang mana pekerja itu didorong untuk melaporkan pelanggaran kepada serikat pekerja atau lembaga yang terkait, dan juga edukasi mengenai hak-hak pekerja agar mereka lebih berani menyampaikan aspirasi mereka. Nah, untuk kesimpulannya sendiri berarti adanya sosialisasi dan pelatihan, yang mana perusahaan dan pemerintahan perlu memberikan pelatihan terkait dengan perlindungan hukum kepada pekerja. Lalu penegakan aturan, yang mana aturan itu harus dirancang tanpa disorientasi kepentingan agar berfungsi untuk menegakkan keadilan. Lalu pemerintah dan lembaga hukum harus menciptakan mekanisme pengawasan yang profesional,
Dan juga ada advokasi hak yang mana pekerja didorong untuk melaporkan pelanggaran kepada serikat pekerja dan lembaga terkait. Dan penting juga edukasi mengenai hak-hak pekerja agar mereka lebih berani untuk menyuarakan suara aspirasi mereka. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.